Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dedi Bani Cukur. Yuk kita belajar komputer bersama, semoga tambah manfaat dan tambah rizki kita semua. Di video kali ini Bang Dedi akan belajar tentang membuat surat keterangan yang simpel, satu page untuk banyak orang menggunakan fitur mailing pada Microsoft Word, seperti HelloCube dan VLOOKUP pada Microsoft Excel. Dengan format yang sama, tapi penerimanya beda-beda. Di Microsoft Word kurang lebih judulnya semacam itulah. Jadi kita akan membuat surat keterangan seperti ini, tapi di sininya nanti kalau di Excel seperti VLOOKUP atau HLOOKUP ya, VLOOKUP atau HLOOKUP. Tapi ini dilakukan atau dibuat di Microsoft Office Word. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus punya dulu suratnya seperti biasa. Untuk seorang saja nggak apa-apa ya, suratnya untuk seorang atau bisa dikosongkan. Misalkan yang akan berbeda adalah nomor, yang ini ya, nomornya yang akan berbeda, kemudian nama yang berbeda, tempat tanggal lahir berbeda, alamat juga berbeda. Nah ini yang nanti akan kita proses supaya filenya masih tetap ini, tetapi namanya berbeda-beda gitu ya. Seperti lah kalau kita sudah pernah di Excel menggunakan HLOOKUP atau VLOOKUP, ya seperti itu. Hanya ini dilakukan di dalam Microsoft Word. Langsung saja kita lakukan pekerjaannya. Yang pertama kita pastikan sudah punya suratnya semacam ini, kurang lebih semacam ini ya suratnya. Ini surat keterangan. Ini surat keterangan apa nih? Surat keterangan panitia perpisahan dan kenaikan kelas. Nah ini surat keterangannya. Ini biasanya dipakai atau diperlukan untuk peserta atau panitia yang ya pokoknya adalah perluannya mungkin. Oke, yang pertama kita punya suratnya dulu. Yang kedua kita harus punya listnya. List untuk apa? List nama-namanya. Mungkin ini kan beda-beda. Nanti ada Yeni Mulyana, misalkan ada siapa, ada siapa-siapa. Yang kedua kita harus punya listnya. Bagaimana cara membuat listnya? Membuat listnya kita perhatikan ke menu. Di sini ada file, home, insert, dan seterusnya. Di sini ada mailing. Nah, listnya kita buat dulu di mailing. Klik mailingnya, kemudian select recipient ya. Select recipient. Kemudian di sini kita sehubungan kita belum ada listnya, kita buat new list aja atau list baru. Kita klik di sini. Nah di sini boleh nih kalau judulnya ini atau menunya ini mau disesuaikan juga boleh ya, disesuaikan dengan yang kita perlukan. Contoh ini nomor, maka di sini penyesuaiannya di customize column. Nah sini title-nya kita ganti rename ya. Title-nya diganti dengan nomor misalkan gitu ya. Nomor, oke. Ini berganti jadi nomor. Kemudian yang selanjutnya setelah nomor itu nama ya di sini, berarti first name-nya kita ganti dengan nama, di rename lagi nama. Oke. Dan seterusnya ya sampai di alamat nanti. Ini last name, tempat tanggal lahir. Tanggal lahir, gitu aja lah ya. Terus yang ini alamat ya. Jangan banyak-banyak, ini hanya contoh saja. Kalau mau banyak nanti sahabat semuanya tinggal tambahkan saja. Yang ini alamat. Mau banyak keterangannya tinggal tambahkan saja di sini ya. Terus ke bawah. Oke. Yang sisanya dibiarkan saya atau diabaikan saja nggak apa-apa, nggak usah dihapus ya atau di mana, nggak, tidak mengapa ya. Kita hanya butuh yang ini, yang 4 aja. Oke, ada nomor, nama, tempat tanggal lahir, alamat. Nah yang ini nanti akan kita buatkan listnya. Setelah ini selesai mengganti judulnya, kita tekan OK. Nanti di sini akan berubah nomor, nama, tempat tanggal lahir, alamat. Kesininya abaikan saja. Langsung kita masukkan nomornya dulu. Nomornya misalkan 176. Yang ini kan 176 ya awalnya. 176. Kemudian namanya Yeni Mulyana misalkan ya. Ini kita wayahna we nya bikinnya
bikinnya manual ya seperti ini. Sukabumi alamatnya. Tempat tanggal lahirnya Sukabumi. Misalkan Sukabumi 14 Februari 1991. Nah, gitu ya. Alamat Kampung Tanggeng. Kampung Tanggeng, tambahlah RT 001, RT 005, misalkan gitu ya. Setelah selesai sampai di sini, kita tambah lagi new entry ya. Klik lagi new entry untuk menambah baris keduanya. Kita bisa menambahkan beberapa aja ya. Mau 10, 20, 100, 200 gitu ya. Nanti kita masukkan aja dulu ke sini. Yang kedua misalkan nomornya 177. Kemudian sini Rani Mariani misalkan. Rani Mariani, kemudian Sukabumi, tanggal lahirnya Sukabumi 16 misalkan Maret 1985 misalkan. Kemudian alamatnya Kampung Pasir Kandal misalkan. RT 001-006. Oke, kemudian selanjutnya tambah lagi new entry lagi 178. Misalkan di sini Mitra. Terus di sini Sukabumi. Sukabumi mau ditambah jabatan atau apa ya, nggak apa-apa ya, boleh ya. Kalau mau ditambah jabatan, misalkan di sininya nama, tanggal lahir, jabatan apa gitu boleh ya. Ini hanya contoh saja. Itu sahabat-sahabat sekalian tinggal menambahkan yang mau ditambahkan. 25 Maret misalkan 1977 misalkan gitu ya. Kemudian alamatnya Kampung Pasir Badak. RT 002-006 misalkan begitu. Oh, desanya Desa Sukamaju. Biasanya nggak apa-apa lah, Desa Bojong Sari begitu nantinya. Oke, selanjutnya tambah lagi 179. Misalkan di sini Ai Rosita Sukabumi, tanggal lahir 04 April 1972 misalkan gitu ya. Alamatnya Kampung Pasir Kandal, RT 001-006. Baru entry lagi ya. Mulai sini new entry 180 misalkan. Ini namanya Solihin Sukabumi. Ini ngantrinya boleh banyak ya, nanti yang mau banyak boleh banyak, yang nggak mau ya udah gitu aja. Ini hanya contoh saja ya. Oktober 1979 misalkan Kampung Cinyumput, RT 03-005 misalkan gitu ya. Kita cukup 5 aja dulu ya sebagai contoh. Ada 176 Yani, 177 Rani, dan seterusnya ya sampai selesai. Kemudian setelah selesai membuat list begini, kita tekan OK. Di sini di save, misalkan ini ya, kenaikan kelas 2 lah gitu ya. Kita bikin ya tadi. Kita bikin data panitia kenaikan kelas 2, save. Biarkan ininya sesuai dengan keinginan dari komputer gitu ya. Ini Microsoft Office Address List MDB ya, ininya ekstensinya di save. Oke. Setelah sampai di sini, ini belum bisa berubah ya. Ini belum bisa berubah. Setelah sampai di sini, kita wajib memblok dulu ini, angka ini sebagai nomor. Nanti kita disesuaikan ya. Diblok dulu yang mau berubahnya. Nah, ini contoh nomor yang mau berubahnya ini, di blok dulu atau diseleksi dulu 176-nya.
kita ke insert merge file. Nah, insert merge file tadi udah kita buat ya, itu untuk nomor. Berarti klik nomor. Oke, biarkan ini hilang ya. Kemudian tadi nama di blok lagi atau diseleksi lagi yang ini, yang bagian nama ini. Kemudian klik nama di sini. Sesuaikan ya, penyesuaian. Kemudian tempat tanggal lahir diseleksi juga semuanya sampai di situ. Tempat tanggal lahir juga di sini. Klik di sini. Oke, alamat juga Kampung Tanggeng sampai di sini saja nggak apa-apa ya. Seleksinya sampai di sini sampai Kampung Tanggeng. Nah, sampai di situ. Kemudian di klik yang alamat ini. Oke, setelah itu selesai, maka kita akan lihat dulu di sini di preview ya. Klik di preview. Nah, ini udah kelihatan di ABC previewnya. Nanti setelah cukup setelah beres, setelah muncul lagi ini di preview ini muncul lagi namanya. Kalau tadi kan tidak muncul nama ya, ada apa-apa gitu di sini ya. Nah, sekarang udah muncul lagi nama. Ini tinggal klik-klik yang ini aja. Misalnya ini nomor 1, klik nomor 2. Ini akan pindah, ini nomornya 177, namanya jadi Rani Mariani gitu ya, alamat Usir Kandal. Kemudian nomor yang 3, diklik lagi 178, namanya Mitra, dan seterusnya. Sampai sebanyak yang kalian buat tadi listnya gitu. Jadi kita kalau mau cetak itu tinggal kita pindahkan ininya saja. Ini pindahkan nomornya di sini. Klik sini, klik sini, klik sini, klik sini gitu ya. Ini berhubung kita buatnya hanya 5 contoh, maka yang ada sampai di 5 saja. Kalau kita buatnya 100, maka ini sampai 100 bisa ya. Oke. Begitu. Jadi nomor 5 Solihin, nomor 4 Ain Rosita, nomor 3 Mitra, nomor 2 Rani, nomor 1 Yeni Mulyana. Seperti itu. Jadi kita bisa membuat surat keterangan hanya satu file, artinya satu file gini, satu sheet ya, satu satu lembar, satu page gitu ya, satu page, tapi untuk semua orang. Itu nomornya bisa berubah, namanya bisa berubah, terus tanggal lahirnya, segala sesuatunya, keterangannya bisa berubah. Yang tidak berubah ya biarkan saja seperti yang ini misalkan. Nama kepalanya nggak mungkin berubah-ubah dong, gitu ya. Tapi nama penerima dari surat keterangan ini mungkin saja pasti ini berubah. Soalnya penerima ini kan banyak. Tapi kalau kepala sekolahnya ya cuma satu, alamat sekolah ya ini juga dan lain sebagainya gitu ya. Masih tetap tidak ada perubahan, tidak diseleksi. Tapi kalau yang ada perubahan diseleksi dulu seperti yang tadi. Begitu ya sobat semuanya. Dan setelah selesai begitu kita tinggal finish merge, tinggal finish saja di sini. Finish print dokumen atau mau edit individual dokumen atau send email message boleh saja. Tapi kalau enggak juga mau misalkan mau disimpan aja dulu nggak apa-apa, tinggal di save saja file, save as misalkan ya kita, karena itu biar nggak merusak file yang aslinya. Kita file save as ditaruh di download misalkan gitu ya. Lalu menyelenggarakan ke kelas save gitu. Oke. Nah, close, nanti kita cari ya, cari bersama. Buktikan ya ini untuk mencarinya. Di file download tadi disimpannya. Ini ada surat keterangan. Nah, ini surat keterangan. Dicoba dibuka lagi. Nah, gitu ya. Kemudian kita bagaimana cara mencetaknya? Nah, ini yang cetakan ini tinggal buka saja filenya, kemudian kita klik my link yang sini, kemudian tinggal klik 1, 2, 3 yang sini. Misalkan klik 1, cetak dulu, cetak seperti biasa, boleh Ctrl V, print gitu ya. Ini lihat Yeni Mulyana, ini nanti akan muncul namanya Yeni Mulyana ya di sini. Kemudian selanjutnya, misalkan yang keduanya print lagi, print. Namanya Rani Mulyani gitu ya, yang ini jadi Rani Mulyani, soalnya tidak pilih tadi yang kedua. Seperti itu membuat surat keterangan satu page untuk banyak orang gitu menggunakan mailing pada Microsoft Word. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam untuk semuanya, mudah-mudahan
kita dilimpahkan rezeki dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.